Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, pagi ibadah di New Creation Church tadi dilayani oleh Pastor Brian Huston ya dari Hillsong, Australia. Dia membagikan tentang lebih daripada pemenang, more than a conqueror. Ya, kita di dalam Kristus, kita lebih daripada pemenang. Nah, kita akan melihat more itu bukan sekedar pemenang tapi more. Nah, more itu hyper ya, over the top dibilang tadi ya, lebih, lebih-lebih, ada lagi. Kita mengalami kemenangan, yaitu hal-hal mujizat, perkara-perkara ajaib, tanda-tanda, hidup kita dipelihara, kita dimudahkan, kita sehat terus, memiliki tubuh berkualitas Yesus, hidup berkualitas Yesus. Kita tidak terpuruk, kita tidak memiliki jalan buntu, kita tidak jalan putus asa atau gelap. Tidak, tapi kita dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dari iman kepada iman, semakin besar, semakin kuat. Nah, tadi Pastor Brian sampaikan dia umurnya 70 tahun ya. Terus sempat suatu ketika bangun, kakinya nggak respon, lumpuh jadi gitu ya. Dan di MRI, di brain scan, ya ada kerusakan di sarafnya atau apa. Nah, tapi apa yang dia dapat ya, more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Dia terima kesembuhan. Dan ya dia bilang yang lemah dijadiin kuat sama Tuhan, ya yang miskin diperkaya. Jadi saudara, Tuhan itu di dalam pekerjaan yang sudah selesai itu merestorasi, yang mengubah yang buruk, yang jelek jadi baik. Dan saudara, Yesus tinggal dalam diri kita, jangan takut. Cuman a matter of time aja ya, masalah waktu. Dan kita duduk saja menanti semuanya diberesin. Jangan kita lepas pengharapan, karena pengharapan pasti. Nah, jadi coba kita akan selidiki lagi apa itu lebih daripada pemenang yang dimaksudkan ya oleh firman Tuhan. Kita baca dulu dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, more, lebih dari orang-orang yang menang. Berarti kita terima Yesus, kita menikmati kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. Dan Tuhan mau kita more. More itu jadi lebih lagi. Ya, oleh Dia, bukan oleh kita. Ya, kalau dia bilang oleh Dia, itu Tuhan yang kerjakan, yang telah mengasihi kita dan terus mengasihi kita. Dia tidak berhenti mengasihi kita. Jadi oleh kasih, saudara dan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang artinya ya mengalami kemenangan dari ya tadi kan, misalnya dari kemiskinan atau dari penyakit atau dari hal-hal buruk atau dari hal yang rusak, dipulihkan. Dan dipulihkannya itu bukan sekedar seperti saya bilang ya, jam rusak dibawa ke toko atau ke tukang reparasi, kemudian biasanya dia tukang reparasinya bilang, wah Pak, ini sekarang jamnya udah nggak tahan air, jadi kurang gitu. Bukan, tapi more. Oke, ya, kita memperoleh lebih. Katakan kita memperoleh lebih. Amin. Ya, jadi jangan percaya hidup pecundang, hidup kekalahan. Jangan percaya. More than a conqueror. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, nah kita juga dibawa naik ke tempat tinggi, upper room. Dia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi Yesus sudah menang, maksudnya gitu aja.
Dan gambaran di Efesus ini gambaran suatu arak-arakan kemenangan atau parade, di mana rajanya berjalan di depan, semua pasukan yang mengikuti, seluruh kota mengeluh-elukan, ya, dan semua tawanan di belakang. Jadi tontonan di muka umum. Itu iblis musuh sudah dikalahkan. Amin. Ya, bahkan tawanan itu di kasutnya atau apa tuh, sepatunya semua dicopot. Jadi mereka berjalan dengan kaki telanjang, dirantai. Jadi tontonan. Saudara, itulah kebenarannya. Bukan saudara jadi tontonan musuh atau dunia ini karena kehidupan yang buruk, kehidupan yang jelek, kehidupan yang rusak, kehidupan yang terhina, gitu. Bukan, saudara. Musuh-musuh yang sudah jadi tawanan. Karena selanjutnya dikatakan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian-pemberian itu gift, hadiah. Nah, kita memiliki hadiah kebenaran. Kita memiliki, ya, and give gifts unto men. Kalau captive itu ya iblis, musuh, sudah dilucuti ya, dalam kemenangan Yesus. Amin. Nah, itu yang pertama kita jadi harus jelas. Kita memiliki kemenangan yang mutlak. Ya, di dalam parade kemenangan Tuhan memberikan kepada kita gifts, hadiah-hadiah. Nah, itu bukan hanya menang berarti. Kita tahu memang ya, jadi yang berperang adalah Yesus, yang masuk ring adalah Yesus, musuh sudah dikalahkan, dan kita seperti seorang istri yang terima hadiah daripada kemenangan suaminya, misalnya dalam dunia tinju gitu ya. Nah, lanjut ya, sebab aku yakin, ayat 38 ya, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau segala makhluk lain atau suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita itu dituduh atau siapapun yang berkata bahwa ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, atau bisa hilang gitu, hilang keselamatan. Nggak ada, saudara. Tadi ya, kuasa-kuasa pemerintah di atas, di bawah, segala makhluk, segala apapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan nggak mungkin juga Tuhan yang memisahkan kita. Jadi jangan pernah digentarkan sedikit pun juga. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita gifts, hadiah-hadiah, kunci-kunci surga juga. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, Yesus ya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus ada dalam diri kita, memberikan kepada kita apa? Hidup, bukan maut, bukan kematian. Segala kunci maut, kerajaan maut sudah dikalahkan. Makanya di dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga. Keys juga ya, kunci-kunci kerajaan surga. Semua perbendaharaan, semua supply, semua hal-hal yang tersedia di surga itu milik kita. Makanya dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini, makanya perkataan nih, akan terikat di surga. Makanya jangan perkataan yang salah. Yang kita ikat musuh. Pekerjaan iblis ya kita ikat. Tidak boleh bisa lagi dalam kehidupan kita. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berkat, kemurahan, kebaikan. Karena di dalam diri kita sudah ada. Bukannya seperti minggu lalu dikatakan, bukannya kita percaya law of attraction dari luar gitu. Kita terima
menarik berkat gitu, bukan. Ada dalam diri kita, di dalam Yesus. Amin. Ya, jadi apapun masalah, persoalan, tantangan, apapun juga ya, kita more than a conqueror, ya, lebih daripada pemenang. Ya, kita bukan hanya sembuh, tapi kita mulai, ya misalnya saya gitu ya kan, kemarin bukan hanya sembuh, bukan hanya kita terima kesehatan, kita terima juga orang yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru, bukannya turun tapi naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya menerima, kita boleh semua menerima. Ya, jadi berlari tidak menjadi lesu, ya terima aja. Kalaupun sekarang lari 5 kilo masih lesu, tetap tidak menjadi lesu, katakan. Nanti jadi 10 kilo, nanti jadi 20 kilo. Jangan pernah menyerah. Maksudnya ya, tetap ya bukan apa-apa, karena itu firman tersedia. Maksud saya sih itu aja. Amin. Ya, jadi jangan dengerin sistem dunia maksud. Ya, kalau sistem dunia selalu ya kayak tadi Evelyn sampaikan, saksikan gitu. Dokternya juga bingung gitu ya, waktu di treadmill malah naik. Oke ya, jadi more than a conqueror itu hyper juga, over the top ya. Jadi bukannya kurang. Oke ya, selanjutnya dikatakan bahwa contoh-contoh di kolam Bethesda kan ada yang lumpuh tuh. Ya, udah 38 tahun sakit dan berbaring dan selalu telat karena orang-orang lain mendahului dia ke kolam ketika malaikat katanya turun dan menggoncangkan kolam Bethesda itu, dan siapa masuk duluan sembuh. Nah, upaya diri itu cuma satu ketemunya. Nah, Tuhan Yesus Yohanes 5 ayat 6 katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ketika ia tahu bahwa ia telah lama, Yesus tahu segala sesuatu ya, dalam sekadang itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, pertanyaan yang aneh juga ya, nggak jelas. Kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Udah jelas. Dia udah mungkin udah putus asa juga. Ya, tapi yang kita mau lihat ketika dia masuk di dalam kesembuhan Tuhan, dia angkat tilam, melompat-lompat ya. Dan dia ketemu Yesus lagi di bait Allah, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dia dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, berarti Tuhan juga berkata jangan touch dosa lagi atau hal yang merusak. Ya, karena ada konsekuensi. Nah, itu apa yang dimaksudkan Pastor Brian tadi pagi itu, ya kita hidup menikmati Yesus. Ya, dia jadi bisa beribadah misalnya. Itu yang namanya ketika udah menang, kan sembuh, angkat tilam, pulang, dia ketemu Yesus dan dengar firman Tuhan. Sama juga waktu Petrus menyembuhkan orang lumpuh di Gerbang Indah, ya, Kisah 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi ada orang peminta-minta yang lumpuh, diberikan nama Yesus dan dia terima. Sama juga bangkit dan berjalan.
Ayat 16-nya katakan, karena kepercayaannya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Jadi dia ada di bait Allah sekarang. Dan kepercayaannya itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Sekarang dia jadi kesaksian. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan lebih daripada pemenang? Ketika menang, kesembuhan menjadi terang. Amin. Ya. Demikian juga yang kerasukan legion nih di Gerasa. Lukas 8 ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya ikut Yesus ya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia tadinya kerasukan legion, ya, kerasukan iblis, sampai pukul-pukul ya, sampai berusaha membunuh dirinya sendiri, dan dia telanjang di pekuburan. Sekarang dia ceritakan keliling seluruh kota. Itu artinya lebih daripada pemenang yang dimaksudkan. Jadi menjadi terang, menjadi saksi. Karena ada tujuan Tuhan ketika kita terima mujizat itu. Khotbah 3 ayat 11, coba. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau saudara sedang menantikan kesembuhan, pemulihan keuangan, terobosan, tenang aja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saudara nggak usah putus asa bahwa kehabisan waktu, kehabisan apapun karena Tuhan di luar waktu dan ruang. Bahwa ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Nah, ini maksudnya. Jadi peristiwa kemenangan pada waktunya. Ya, dan dia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ada pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan di dalam diri manusia itu. Maksudnya begitu. Itu lebih daripada pemenang. Jadi ada purpose, ada tujuan. Tujuan ilahi. 2 Timotius 1 ayat 9. Dia yang telah menyelamatkan kita, nah udah diselamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi jelas ya, keselamatan itu ya, dan dikuduskan itu bukan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ada tujuan yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berarti ada tujuan, ada panggilan kudus yang sudah Tuhan siapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, itu artinya kita tinggal berjalan, berbicara sebagai pemenang itu. Ya, terima mujizat, ceritakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat Yosua. Yosua waktu memimpin bangsa Israel untuk masuk Kanaan, ya Tuhan cuma berikan gini, setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kaki kamu menjadi milikmu. Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Dia tinggal jalani aja. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berarti kan kalau tinggal jalan-jalan seperti di taman aja gitu. Tetapi Tuhan bilang kan kamu harus teguh, kuat, berani, kuatkan dan teguhkan hatimu, katanya ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong, kuatkan, be strong and
punya courage gitu, keberanian dalam hati. Jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena manusia akan melihat dengan mata, dia akan lihat raksasa gitu, mata jasmaninya. Tapi sebenarnya tinggal jalan doang, tinggal jalanin aja. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yang berperang, Tuhan yang menyertai itu. Yang memberikan kemenangan, Tuhan. Kemanapun engkau pergi. Nah, jadi kenapa harus kuat dan teguh atau berani tadi? Teguhkan hati. Nah, kita akan lihat bahwa Yosua kan waktu masuk, dia ketemu Yeriko, udah temboknya besar, dan dia lihat gitu, kemenangan sudah Tuhan yang berikan. Yang merobohkan tembok Yeriko, Tuhan. Yang memberikan dia menduduki Yeriko, Tuhan. Tapi baru satu raja, Raja Yeriko. Makanya kuatkan dan teguhkan hati itu, sekali lagi bicara lebih daripada pemenang. Jalanin terus katanya. Ya, ini pengalaman Pastor Brian ya, umurnya 70 tahun. Dia gembala senior dari Hillsong di Australia. Ya. Nah, Yosua ini ditulis ya dalam Yosua 12 ayat 7 sampai 24. Banyak, saya cuma mau kasih lihat sepintas saja ayat 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon, ya, sampai ke pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Ayat 8. Di pegunungan, di daerah bukit, di daerah Yordan, daerah gunung, di padang gurun, di tanah Negeb, yaitu negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Orang-orangnya disebut. 9. Raja negeri Yeriko 1. Ya, cuma 1. Raja negeri Ai sebelah Betel 1. 10. Raja negeri Yerusalem 1. Raja negeri Hebron 1. Jadi 1 semua 10 tuh ya. Saya nggak sebutin aja. Pada bisa baca sini 11. Yamut, Laksis, terus sampai ke 24. Itu saja, Mik. Ya, semua raja-raja yang begitu banyak. Nah, dia melangkah. Nah, itu lebih daripada pemenang, bukan menang sekali doang gitu maksudnya. Amin. Ya, karena itu perlu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Perlu kekuatan, saudara. Perlu keteguhan hati. Nah, itulah hidup kita karena Tuhan sudah siapkan semua sebelum dunia dijadikan. Yang dia sebut tujuan ilahi buat kita, panggilan kudus buat kita. Nah, itu lebih daripada pemenang. Ya, jadi saudara makanya dimudahkan lagi, dikuatkan lagi. Nggak stop. Nggak bilang, saya mau udah tua, saya itu udah pelupa, Alzheimer, tulang-tulang saya udah pada sakit. Nggak bilang begitu, saudara. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Secara literal. Hikmat Kristus bukan jadi bodoh. Jalan-jalan penuh bahagia, shalom semata-mata, bukan jalan yang masa depan hidup yang terpuruk. Kita menikmati berkat dari lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan enjoy the blessing, menikmati berkat. Ya, itu diingatkan ya. Jadi enjoy the blessing di dalam Yosua 6 ayat 18-19. Tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi ada barang tumpas namanya kan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu
setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ya kalau saya dengar gini, saya ingat aja Salomo juga punya istri banyak-banyak dan istrinya bawa sesembahannya dari masing-masing. Akhirnya itu yang merusak Salomo. Itu yang merusak ya, mencelakakan tadi. Makanya kita nggak mau menyentuh yang mencelakakan juga, yang merusak. Jangan mau touch dosa. Ya, segala emas tak baliknya, perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Ada yang dikhususkan juga bagi Tuhan. Semuanya itu dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ini di dalam perjanjian lama ya. Jadi semua ada yang milik Tuhan. Kita dimakmurkan dengan tujuan misalnya. Kalau sekarang di perjanjian baru kasih karunia, saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara nggak mau bawa masuk di dalam rumah saudara jimat-jimat, apa, opo-opo atau apa, atau barang-barang sesembahan orang lain. Mau ngapain? Ya karena sekalipun kita di dalam Yesus terang, ya kita nggak mau bawa, maaf ya, kotoran atau tai masuk ke rumah kita kan. Begitu aja gampangnya. Karena itu disebut mencelakakan. Nah, kita nggak mau. Oke, tapi kita juga hidup di dalam berkat. Ya, dengan berkat yang diperintahkan. Itu lebih daripada pemenang. Contoh di kota Ai ya, Yosua 8 ayat 27. Kemudian Tuhan bilang ini hanya ternak dan barang-barang. Jadi ada ternak, ada barang-barang, kota itu dijarah oleh orang Israel. Ya sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Jadi ada berkat yang diperintahkan. Sama-sama katakan, saya menerima berkat yang diperintahkan Tuhan. Amin. Yaitu jarahan. Ya, Tuhan memberitakan berkat pada waktu kita tidur juga. Mazmur 127 ayat 2. Ya, tidur juga menjadi berkat buat kita. Kita bisa rest. Hidup dengan kekayaan Kanaan yang sudah tersedia. Amin. Ya cuman ya jangan sentuh milik Tuhan itu ya dari awal kan. Contohnya apa yang dipersembahkan Kain, apa tuh, tanam-tanaman gak diterima. Sebenarnya dia bisa beli anak domba Allah. Anak domba maksudnya seperti Habil kan, karena dia juga peternak. Ya dia berikan cuma satu sebenarnya, yaitu anak domba yang disembeli, darah. Nah kita punya Yesus sebenarnya. Ya jangan dicampur aduk dengan hukum Taurat, dengan upaya diri, perform diri. Itu yang kita juga mengambil yang tadi tuh, seperti Yosua dibilang jangan ambil milik Tuhan. Yesus. Ya. Nah, jadi Yosua itu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Saudara juga begitu. More than a conqueror. Jadi saudara sadari, saudara akan menikmati manifestasi, terobosan, breakthrough, semua janji-janji Tuhan. Tapi kita dipersiapkan. Oh, supaya menjadi terang, supaya menjadi saksi. Dan terus, dan terus, dan terus dari kemuliaan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Lebih daripada pemenang. Makanya kita mesti tahu dari 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam diri kita, ya dikatakan kan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Berarti kita. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Berarti kita nggak mau lagi dengar nubuatan-nubuatan palsu, perkataan-perkataan palsu. Karena kita punya sekarang ukurannya, yaitu Yesus dan karunia yang sempurna, yaitu pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kalau beritanya nggak begitu, kita kalahkan. Ya, sebab roh yang ada dalam
kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh-roh yang ada di dalam dunia kita nggak perlu takut apapun juga. Santet, kutuk, apa guna-guna apapun, ya nggak ada yang bisa mempan. Karena roh-roh dunia ini yang lemah dan miskin. Karena kita ada roh Allah dimeterai dalam diri kita. Roh Kudus, nggak ada yang bisa menang. Ya, nggak ada yang bisa menang lawan Roh Kudus. Nah, tadi Pastor Brian juga sampaikan prophetic, firman prophetic untuk New Christian Church, juga untuk kita. Jadi ini sering kita dengar juga, tapi itu kita pegang bahwa apapun yang kita akan lihat di dalam minggu ini, ya, ini hari pertama dan terusnya adalah Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan, ya, bagi dia is able to do, kalau bahasa Inggrisnya, ya, melakukan exceedingly abundantly above, jauh lebih banyak. Exceedingly jauh, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Lebih-lebih gitu ya. Daripada yang dapat kita doakan, ask, minta, ya, doakan, atau imajinasikan, pikirkan. Dari imajinasikan, bayangkan. Dia, God is able to do. Ya, dia bukan hanya sanggup, ya, dia mau melakukan, telah melakukan. Ya, exceedingly, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak kalau bahasa Indonesia. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu ada di dalam kita. Ya, kita tahu power itu adalah Injil, kabar baik di dalam diri kita. Amin. Ya, saudara sudah mendengar, saudara lebih daripada pemenang. Ada Yesus yang melakukan sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Terima aja saudara, katakan amin. Saya terima terobosan Tuhan hari ini. Amin. Dan hari-hari berikutnya saya terima manifestasinya. Hari ini saya terima kemenangan. Dan kita diingatkan bahwa kemenangan itu terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Menjadi saksi, menjadi terang. Amin. Nggak berhenti cuma di satu kemenangan. Seperti Yosua di kota Yeriko. Kemenangan besar, iya. Tapi ada 31 raja-raja, satu diduduki semua. Amin. Ya, itulah yang dimaksudkan di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Saudara yang mendengarkan di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosa saya, segala dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Sekarang saya adalah lebih daripada pemenang. Saya menikmati kemenangan dan berjalan menyaksikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita menikmati kemenangan Tuhan, kita menikmati terobosan, kita tidak takut, tidak khawatir, tidak kalah, dan kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, ya, diseka dengan kain lenan halus, yang putih bersih, sebab apa yang kuteruskan kepadamu
Aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara terima sendiri dari Tuhan, dimanapun tempat saudara berada. Biar roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus pada malam diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah warisan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya untuk menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, gantung antara bumi dengan langit. Jam 9 sampai jam 12 berurusan dengan manusia. Jam 12 sampai jam 3 berurusan dengan Tuhan. Semua murka, semua kutuk, semua penyakit, semua yang harusnya menimpa kita ditimpakan kepada Yesus. Diserap habis seperti angin puting beliung itu tuh. Ya, diserap habis, nggak ada sisa buat kita. Kita hanya rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Makan daging Kristus, makanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, Delese butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Para sehat, Yesus, tubuh sehat. Semua baik ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya baik. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Dan sudah makan incaran perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus, pengampunan segala dosa. Kalau dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Dan Tuhan tidak menginput dosa dan kesalahan kita, tidak mungkin pernah ingat. Continue berkelanjutan dibayar tujuan darah Yesus. Kita ada kebenaran Allah di dalam Kristus. Pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Yang kita tidak bangun, tidak kita isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Harta karun Kristus dalam berjalan tanah liat ini. Ya, gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita lihat ya, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma. Semua janji, semua berkat, semua kemenangan menjadi warisan kita. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur.